Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ain Rofiki, NIM 151910713064 dari Prodi D3 Perpajakan. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah ide kreatif sebagai pengganti UTS. Nah, di dalam video ini akan saya jabarkan dan saya jelaskan ide kreatif saya yang berhubungan dengan perpajakan prodi saya. Sebelum itu saya mau memberitahu bahwa di zaman yang sekarang ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa manusia tidak bisa lepas dari yang namanya smartphone. Nah, maka dari itu saya membuat aplikasi smartphone yang bernama TextRem. TextRem ini kependekan dari Text Reminder yang artinya pengingat pajak. Nah, di dalam aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang dapat bermanfaat bagi penggunanya di bidang perpajakan. Selanjutnya ada beberapa poin penting dalam aplikasi ini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, aplikasi ini akan memunculkan notifikasi pengingat untuk membayar pajak sebelum hari jatuh tempo pajak. Jadi wajib pajak bisa menyiapkan segala sesuatunya untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo. Misalkan 1 minggu lagi itu tanggal jatuh temponya bayar pajak kita. Jadi sekarang ini sudah muncul notifikasi untuk menyiapkan segala sesuatunya. Misalkan berkas-berkas yang harus dilengkapi dan besar pungutan pajak yang harus dibayar. Selanjutnya, yang kedua ini, aplikasi ini berisi informasi umum tentang perpajakan seperti sebagaimana seseorang sudah menjadi wajib pajak dan harus membayar pajak, juga membantu seseorang yang masih awam mengenai perpajakan. Nah, di aplikasi ini juga memiliki informasi-informasi umum tentang perpajakan ya. Jadi bagi orang-orang yang masih awam tentang perpajakan bisa belajar dari aplikasi ini yang akan dikemas dengan sangat mudah untuk dipahami. Misalkan kapan seseorang itu menjadi wajib pajak dan pajak apa saja yang harus dibayar orang itu. Ya, yang selanjutnya, aplikasi ini akan mengupdate tentang proyek-proyek yang dilaksanakan pemerintah dengan menggunakan uang dari hasil pungutan pajak agar kita sadar betapa pentingnya dan bermanfaatnya membayar pajak tersebut. Ya. Banyak orang yang enggan membayar pajak karena mereka itu tidak tahu uang pungutan pajak itu mau diapakan dan mau dikemanakan oleh pemerintah ya. Mereka lebih berpikir, karena banyak kasus korupsi, mereka berpikir bahwa uang yang mereka serahkan ke pemerintah itu hanya akan dikorupsi. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa mengupdate proyek-proyek pemerintah yang dibangun dengan uang hasil pungutan dari pajak tersebut. Misalkan di daerah A pemerintah sedang membangun jalan tol, maka dari itu di aplikasi ini akan muncul update tentang pembangunan seperti jalan tol dan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya hasil dari pungutan pajak kita. Yang keempat, aplikasi ini akan mengupdate tentang perubahan aturan perpajakan yang terbaru agar kita dapat menyesuaikan dengan kondisi yang terbaru ya. Jadi aplikasi ini akan mengupdate tentang aturan-aturan perpajakan, misalkan PER dan UU yang lain, UU PPH, pajak penghasilan, UU PPN, pajak pertambahan nilai, dan yang lain-lainnya. Jadi kita bisa menyesuaikan juga dan tahu perkembangan pajak kita. Tentu saja pada saat kita mengoperasikan aplikasi tersebut, kita harus mengisi data diri kita agar aplikasi dapat menyesuaikan pajak apa saja yang dapat kita bayar ya. Jadi kita awal masuk aplikasi ini, kita akan mengisi data-data diri kita, pekerjaan kita, gaji kita, usaha kita, pekerjaan sampingan kita, apapun yang berhubungan dengan pajak kita isi agar aplikasi dapat menyesuaikan pajak apa saja yang kita bayar. Misalkan kita memiliki usaha sampingan di atas penghasilan pokok kita, maka kita tulis usahanya dan penghasilannya sebulan itu berapa gitu. Nah, dengan ide saya ini, saya berharap
bisa berkontribusi bagi prodi saya, yaitu D3 Perpajakan, dan mengangkat nama prodi D3 Perpajakan ke masyarakat ya. Nah, dengan aplikasi ini, TaxRamp ini, kita bisa memudahkan urusan masyarakat dalam hal perpajakan, dan bisa dan dengan revolusi industri 4.0 yang serba online dan serba cepat ini, maka aplikasi ini menurut saya sangat membantu di bidang perpajakan ya, karena ini bisa online dan juga bisa memudahkan masyarakat dalam membayar pajak ya. Aplikasi ini tidak bisa diwujudkan hanya dari kami D3 Perpajakan saja, tapi aplikasi ini juga harus bekerja sama dengan bidang yang berkaitan, yaitu bidang IT ya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.